Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rizkula Satyarabani dan saya Muhammad Syafiq Al-Ghifari. dari kami akan menjelaskan sejarah singkat tentang masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan teori-teori yang ada, yaitu Itu teori yang ada, yang pertama itu teori Gujarat, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga itu teori Mekah. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Kerajaan Ternate didirikan pada tahun 1257 oleh Baap Masyur Malamo. Kesultanan yang dulunya merupakan kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar ke Ternate pada abad ke-14. Teori Gujarat menyatakan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia dibawakan oleh para pedagang dari Gujarat India pada abad ke-13. Teori ini mengatakan bahwa para pedagang tersebut membawakan ajaran agama Islam dan kebudayaan-kebudayaan Islam hingga masuk ke Nusantara. Para pedagang dari Gujarat menyebarkan agama Islam tidak hanya melalui jalur perdagangan tetapi juga dengan jalur pendidikan. Ketika itu para pedagang Gujarat datang dari Selat Malaka dan mulai membangun hubungan lokal dengan masyarakat Nusantara di bagian barat. Salah satu bukti sejarah masuknya Islam ke Nusantara menurut teori Gujarat itu dengan ditemukannya makam Ali Kasaleh. Menurut penelitian dikatakan bahwa pada makam Kasaleh terdapat batu nisan yang mirip dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat yang berada di negara India. Oke, kita lanjut ke teori yang selanjutnya, yaitu teori Persia. Nah, teori ini menjelaskan kalau agama Islam itu pertama kali masuk di Indonesia pada rentan waktu abad ke-7 sampai abad ke-13. Yang membawa ajaran agama Islam ini masuk ke Indonesia yaitu para pedagang yang berasal dari Persia. Mereka pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera. Dan seperti yang kita ketahui, kalau Pulau Sumatera itu letaknya sangat dekat dengan Selat Malaka yang merupakan pusat perdagangan dan bisnis pada saat itu. Sejak saat dulu, Selat Malaka telah dipenuhi oleh para pedagang-pedagang asing. Salah satunya dari wilayah Timur Tengah seperti Persia. Nah, para pedagang yang berasal dari Persia inilah yang selama berdagang mereka itu juga menyebarkan pengetahuan tentang agama Islam kepada masyarakat yang berada di Selat Malaka pada saat itu. Sehingga para masyarakat itu kemudian menyebarkan kembali agama Islam sehingga sampai kepada seluruh Nusantara atau seluruh Indonesia. Oke, kita langsung lanjut ke teori yang ketiga atau teori terakhir, yaitu teori Mekah. Nah, menurut teori Mekah ini, agama Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia pada abad pertama yang dibawa secara langsung oleh orang Arab. Nah, penyebaran agama Islam di Indonesia itu dilakukan oleh para pedagang yang berasal dari negara Arab pada sekitar abad ke-7. Nah, masuknya Islam ke Indonesia tidak hanya melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh orang Arab, tapi juga dengan jalur perkawinan. Karena banyak orang Arab yang berdagang di Indonesia, mereka itu juga banyak yang menikah dengan masyarakat Indonesia, sehingga banyak juga masyarakat di Indonesia yang masuk ke agama Islam. Nah, bukti yang memperkuat teori ini yaitu dengan adanya pemukiman Islam yang berada di Baros, Banten, dan juga adanya persamaan mazhab yang digunakan oleh orang Arab dan juga orang Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Nah, hal ini juga bisa membantah teori Gujarat, di mana isi teori tersebut menyatakan kalau pengaruh agama Islam di Indonesia itu berasal dari Gujarat India. Jadi teori Gujarat dan teori Mekah ini bertentangan, karena teori Mekah menjelaskan kalau agama Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Arab secara langsung pada abad ke-1, pada abad pertama. Kalau teori Gujarat menyatakan agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat India pada abad ke-13. Oke, sekian penjelasan kami mengenai materi sejarah tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, khususnya itu kerajaan Ternate. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pokemon